Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Jamaah rahimakumullah. Pertama kita mari memunajatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai kunci pembuka kesadaran hamba yang antumul fuqara menungso itu. Mari kita ini sadar sebagai fakir tanpa ampunan Allah, tanpa pertolongan dari Allah. Nyata kita sadar benar-benar fakir. Sebuah kesadaran yang kita tanamkan dalam diri kita. Kedua, salawat salam pada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu dalam ridho, dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala, yang kita bersolawat kepada Nabi sehingga semoga kita mendapatkan rahmat, fadl dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, saat kita berbicara dalam situasi dan keadaan di zaman akhir ini, di zaman ambigu dengan dinamika kehidupan yang luar biasa, ragamnya permasalahan kehidupan yang kompleks, faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang di dalam bertindak, dalam berpikir, variabel-variabel yang menjadikan seseorang untuk berada di dalam jalan yang benar dan dibenarkan oleh Allah. Elemen supaya menjadi elemen yang benar, menjadi elemen yang bersih. Tapi kita menghadapi variabel-variabel yang sangat, variabel dan faktor yang sangat banyak, beraneka ragam dinamikanya di kehidupan saat ini. Tapi kita untuk tetap berada di dalam sebuah kesadaran sebagai hamba, kesadaran spiritual. Kita berbicara sebuah kesadaran spiritual dalam satu bentuk atau wujudnya seseorang itu memiliki kesadaran spiritual itu adalah bertindaknya itu digerakkan oleh pikirannya hati nurani. Gerakan kita berdunia kita yang kita jalani digerakkan oleh pikiran hati nurani. Sedang kebodohan, kekoclokan itu adalah tindakan-tindakan yang nalarnya tidak digunakan atau pikirannya dihubungkan dengan pikirannya sanubari.
Kita selalu memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita selalu memohon untuk berada di dalam hidayah. Ihdina, hidayai kami, terangi kami, cahayai kami, supaya kami dapat berjalan di muka bumi ini untuk menuju kepada kebenaran Engkau, menuju kepada tujuan kembali kepada Engkau di semua aktivitas yang kita jalani. Itu adalah jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat anugerah Engkau, karena telah mengenali sirotol mustaqim, lahir menjalankan tatanan syariat yang batinnya tatanan hakikat. Artinya yang lahir adalah tatanan syariat, yang intinya syariat adalah an akimudin wala tatafarroku. Apa yang diwasiatkan para nabi, para rasul, mawasobih, apa yang diwasiatkan para nabi, para rasul kepada umatnya yang sezaman dengan beliau adalah untuk menjadi manusia-manusia penegak sistem kehidupan, membesarkannya, mengagungkannya, mensucikannya, mengokohkannya, menguatkannya di semua aktivitasnya adalah an akimudin, mengokohkannya, menguatkannya, dikokohkan dalam dikokohkan dalam sistem kehidupan ini, wala tatafarroku, untuk tidak berpecah belah, tidak berpecah belah. Ada usaha-usaha atau ikhtiar yang dilakukan supaya tidak terjadi dalam perilaku-perilaku berpecah belah. Perilaku-perilaku seperti contoh, kita menganut sebuah sistem, sepertinya ya ini hanya contoh. Kita menganut dunia ini, kehidupan dunia demokrasi ini menganut sebuah sistem demokrasi dengan sistem pemilihan politik melalui politik. Sepertinya sekilas politik itu adalah alat yang sangat efektif untuk memecah belah umat, memecah belah bangsa. Efektif. Agama itu atau sistem kehidupan itu adalah tidak berpecah belah. Akan tetapi dengan politik maka terjadi pecah belah. Sepertinya politik itu alat yang paling efektif untuk memecah belah manusia. Di mana-mana kan sepertinya kan begitu. Entah disepakati atau tidak disepakati, tapi itu alat yang terefektif untuk terjadinya gontok-gontokan, olo-oloan, hebat-hebatan. Kan itu sepertinya kan begitu. Tenane mbuh koreksi dewi. Wes ini saya mulai berkurang, tadi saya kesakitan ya. Jadi kembali kepada siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi jalan siratal mustaqim, syariat, tatanan lahir dengan menjalankan tatanan syariat yang tidak berpecah belah. Kemudian yang batin dalam kesadaran hakikat karena mengenali Tuhan. Kemudian bukan jalannya mereka yang maghdub, bukan jalannya mereka yang arogan, bukan jalannya mereka yang sok semuji, bukan jalannya mereka yang kemeruh, bukan jalan mereka yang dimurkai. Jadi wong sing dimurkai ki
ya roh tempe tapi kemeruh. Roh tahu kemeruh karo tahu semuji. Mungkin benar kita Anda ini keturunan Simbah Mugi tokoh, tapi kemudian menjadi maghdub pada saat merasa dan kesombongan dalam perilaku tokoh. Mungkin benar kamu kaya, tapi kemudian sok kaya, pamer kekayaan. Bisa jadi benar keturunannya orang-orang hebat, leluhurnya hebat, akan tetapi mereka dimurkai. Nek wong ki duwe anak pamer ndek nggone bapake ndek ndi pamer, itu ya dimurkai. Wong tuane dhewe ya pegel kene bocah, apa meneh dudu anake, kenal wae ora pamer gitu. Itu wis maghdub. Warat dolin, dan bukan jalannya mereka yang orang yang dolim. Jadi maghdub itu perilaku arogan, sombong ya mungkin memang benar memiliki sesuatu, tapi menyombongkan dengan kepemilikannya itu. Arogan itu menjadi orang-orang yang dimurkai. Orang yang dimurkai itu jauh dari ridhonya Allah. Kemudian kalau orang yang dolim itu adalah orang yang ora roh ngaku weruh, reget ngaku suci, reget ngaku suci, carane ngaku nganggo pakaian, klambi, omongan sing suci. Padahal kesehariannya itu wong reget, fasik, munafik, gayane alim, tapi di belakang pemecah belah, di belakang itu provokasi, di belakang itu penuh dengan trik-trik iri dan dengki. Itu adalah orang yang yo dolim, pemenek kenal yo maghdub. Makanya kita ingin memiliki sebuah kecerdasan dalam kehidupan ini, untuk memiliki kecerdasan fitrah. Kecerdasan fitrah fatoronas alaiha latab dila li kholqilah. Kecerdasan fitrah fa'akim wajaka lidini hanifah fitratallah. Kita itu berkehendak kuat untuk memiliki kecerdasan fitrah, pengetahuanmu, pengetahuan kula panjenengan itu yang berupa wawasan dan amalan-amalan yang kita jalani. Maksud saya amalan itu ya berdunia ini, itu berada di dalam sibghat Allah, di dalam celupan Allah, di dalam kecerdasan fitrah. Fitrah itu fatronas alaiha, fitrah Allah yang telah diletakkan di dalam diri manusia, sehingga manusia disebut memiliki fitrah. Fitrahnya manusia itu dari fitrahnya Allah. Cerdas secara fitrah itu adalah mereka yang hidupnya didasarkan atas pijakan makrifat, didasarkan atas pijakan mengenal. Saya enggak menguraikan tentang mukasafah dan sebagainya, tahali, tajali, mungkin malah saya mumet kewengko. Kita aplikasinya saja. Jadi bagaimana kita menjadi manusia yang memiliki sebuah kesadaran, tapi begini, memang awalnya kan ma'rifat. Seseorang itu mustahilnya seseorang untuk
memiliki kesadaran hidup dalam kesadaran spiritual atau kesadaran hakikat. Bahkan untuk menuju sebuah keselamatan, jika di dalam kehidupan yang dijalani itu masih melekat beberapa hal, minimal 5. Satu kemustahilan seseorang itu akan membuka jati diri fitrah manusianya sebagai sebuah kecerdasan spiritual, sebagai sebuah perilaku keselamatan, jika masih memiliki perilaku yang melekat di dalam dirinya. Yang pertama, perilaku suka mengeluh dan berkeluh kesah. Saat kehidupan kita suka mengeluh dan berkeluh kesah, karena dasarnya nafsu. Nafsu itu innal insan khalaqahu halua. Menungso itu dasar penciptaannya itu berkeluh kesah. Berkeluh kesah. Jadi kalau kita ada masalah, sedikit-sedikit berkeluh kesah, sedikit-sedikit ngeluh, maka kita akan menjadi orang yang berat untuk mewujudkan sebuah kecerdasan spiritual. Kita berat akan mewujudkan sebuah perilaku kecerdasan batin kalau kita berkeluh kesah. Ya, saya ceritakan juga mengalami seperti itu saat kita masih berkeluh kesah. Kita melihat sesuatunya berkeluh kesah, tapi kita seperti tidak memiliki solusi kehidupan. Yang benar itu sebenarnya solusi jalan keluar atau jalan ke dalam. Kalau kamu ada masalah kan kamu mencari jalan keluar, toh? Kita kan bisa jalan keluar. Yang benar itu jalan keluar atau jalan ke dalam, kan gitu. Ya, nanti kita ungkap di lanjutannya. Jadi kita bagaimana menghindari sebuah perilaku yang mudah sekali berkeluh kesah. Orang yang berkeluh kesah itu menjadi orang yang tidak bisa menerima keadaan. Orang yang berkeluh kesah itu tidak pernah merasa cukup dengan apa yang telah Allah anugerahkan, yang telah Allah berikan. Orang yang berkeluh kesah itu tidak pernah bisa menghadapi fakta dirinya, sehingga dia selalu membandingkan dirinya dengan orang lain dan mengatakan orang lain itu kok enak, orang lain itu kok bisa, aku kok enggak bisa. Kita selalu berkeluh kesah. Saat kita berada menjadi orang-orang yang berkeluh kesah, maka kita seperti sesuatu mendaki yang sangat sulit. Kita di dalam jalan, sebuah jalan yang terjal untuk menuju kepada titik puncak kebenaran. Itu pada saat kita menjadi manusia yang mengeluh dan berkeluh kesah. Aku yang ngomong tok, aku ngelakoni jempalian, aku diparingi loro ya cek kelaran, kan gitu. Tapi aku kan mencoba enggak berkeluh kesah, mencoba berkeluh kesah di awake dhewe gitu. Aduh, ya begitu aja. Dan saya juga teriak-teriak karena kesakitan. Kemudian yang kedua, yang menjadikan seseorang itu akan sangat terasa sulit untuk menggapai sebuah kecerdasan spiritual, untuk berada di dalam sebuah perjalanan spiritual, itu adalah perilaku kelekatan hati kepada dunia, sehingga pikiran-pikirannya, perbuatan-perbuatannya adalah mutlak karena perilaku kelekatan hati kepada duniawi, kikir, pelit. Pada saat memang himmat itu pangkal
kaya, tapi kikir itu adalah pangkal permusuhan. Kikir itu pangkal permusuhan, rasan-rasan. Pada saat kita memiliki watak yang kikir, kita tuh ngomong mulu-mulu tentang spiritual, ngomong tentang agama, ngomong tentang kehidupan sosial, ngomong tentang rukun guyub. Tapi di diri kita itu menjadi manusia yang pelit dan kikir. Tidak mungkin diri kita akan terproses menjadi orang-orang spiritual, menjadi orang-orang yang cerdas secara batin. Kalau kebalikannya kikir itu seandainya boros, pun demikian boros juga tidak baik. Hura-hura. Sesuatu yang berlebihan itu kan nggak baik. Jadi sehingga kita ada istilah, kalau kita itu perilaku kita sholat, poso, zakat, perilaku bersosial itu berat, komunikasi dengan orang lain itu terasa sangat berat, sholat terasa sangat berat, poso abot enggak jamak, berarti kita mengoreksi terhadap diri kita berarti terlalu banyaknya rasa kumantil kepada duniawi. Bahasa dari guru kita berarti sadarono kurang lakoni kan gitu. Kalau kita sholat kok wabot, berarti kita tuh ada lekat. Di dalam diri kita tuh ada kelekatan dengan material. Apapun bentuk material itu, kehormatan. Sehingga gelem sholat nek dihormati, poso gelem poso nek untuk penghargaan. Pada saat kita berat sholat, berat ini, nek kita itu wabot untuk beramal, sodakoh, kifarat, jariyah, kepedulian gak ada, berarti pitukone jek kurang banget. Kenapa ada ajaran atau zakah? Kalimat kan atau zakah, bukan fi'la zakah. Karena hal yang kita keluarkan itu supaya tidak menjadi kumantil lekat kepada material duniawi. Walaupun kita berdunia sebaik-baiknya, seprofesional mungkin, tapi kita enggak melekat kepada duniawi itu. Maka untuk tidak menjadi orang kikir, menjadi orang yang pelit kikir.